Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rasulillahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-11 bulan Ramadan ini. Semoga semua sahabat senantiasa sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah. Dan di samping itu juga semangat dalam belajar. Karena sebagaimanapun kita beribadah tapi tanpa dasar ilmu, maka ibadah itu rapuh dan tidak kokoh. Tapi apabila kita senantiasa menambahkan ilmu terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita akan makin yakin. Melanjutkan pembahasan kita tentang rukun Islam, kita kemarin sudah bahas syahadat, sholat, dan kita akan bahas puasa dengan waktu yang cukup singkat. Tapi yang ingin saya gambarkan seperti ini, sederhana aja, bahwa kita misalnya ya, saya mau memberikan ilustrasi, kita mempunyai kendaraan, sebuah produk, misalnya motor atau mobil. Itu pastinya ada perawatan berkala dari motor atau mobil itu. Entah itu bulanan, entah itu tahunan, atau dengan jarak tempuh. Nah, kalau sampai motor atau mobil itu digunakan sedemikian rupa tanpa pernah dirawat, tanpa pernah diperhatikan, ya kita juga tahu usianya tidak akan panjang. Itu produksi manusia. Nah, sama juga dengan tubuh kita. Bulan Ramadan ini adalah semacam bulan docking, bulan kembali ke meteran awal. Kenapa? Seperti hadis Rasul SAW sampaikan, dari waktu ke waktu itu sholat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi dari hari ke hari itu ada antara Jumat ke Jumat, dan di antara bulan itu ada Ramadan ke Ramadan, itu sebagai penghapus dosa. Jadi dari satu hari itu kita bermuhasabah antara sholat ke sholat, dan dalam pekan itu antara Jumat ke Jumat, dan dalam bulan, dalam tahun itu adanya jatuhnya di Ramadan. Nah, di Ramadan inilah kita overhaul, ya, baik secara fisik dan jiwa. Secara fisik kita sangat mengurangi tidur kita dan makan dan minum kita di siang hari, dan secara fisik kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa apa itu? Berpuasalah di siang hari dan qiyamul lail, malam hari berdiri. Karena hanya dengan sholat kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan puasa kita, dengan sholat kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu, ampunan dan rahmatnya Allah, maka otomatis kita akan kembali nol. Bukan hanya secara fisik, yaitu tubuh kita, pencernaan kita bersih setelah 30 hari, tapi juga diharapkan dosa-dosa, khata wa zunub, dosa dan kesalahan dan dosa kita di masa lampau, dengan catatan bahwa kita memang meyakini, kita menyadari, dan kita minta ampun kepadanya, tidak akan terhapus sebelum kita tahu persis apa salah dosa kita. Jadi kita minta ampun, dan termasuk juga hubungan kita dengan manusia, ya. Jadi sangat menarik bahwa puasa adalah suatu karantina atau suatu kembali ke service center lah. Service centernya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Dan juga kita berharap dengan puasa seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an. Perintah puasa itu sendiri di Al-Baqarah ayat 183, terus ada mengenai bagaimana rentetannya, bagaimana ininya. Dan yang menarik yang ingin saya jadikan catatan, nah itu di ayat 100, masih berkaitan dengan 183 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni gharib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahwa sungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wat da'i, akan kujawab semua doa, dan permohonan. Falyastajibuli, selama mereka juga menjawab permohonanku atau permintaanku. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini menarik bahwa puasa, sholat, dan puasa sendiri dan mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin selama ini kita selalu berpikir bahwa
doa kita tidak didengar. Wah, Allah Sami'un Alim. Allahu mujibud da'wat. Tapi di sini Allah memberi syarat. Apa itu? Apabila jadi kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa apa? Kita pun memenuhi permintaannya Allah sebenarnya. Apa itu permintaannya Allah Subhanahu wa taala? Wah, kita mengikuti perintahnya ya sholat. Ya semua syariat lah yang telah diatur oleh agama. Jadi otomatis kita dalam artian apa? Itulah taat yang sebenarnya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga bisa mengambil manfaat dari hal ini. Mohon maaf. Al-afu minkum. Semoga senantiasa sehat walafiat. Kita berjumpa besok hari. Salawatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.